There are people out there who want to kill kick-ass. My daddy was the first real superhero. Di film sebelumnya diketahui Markus adalah wali dari Mindy. Dia selalu diantar ke sekolah setiap hari, tapi begitu Markus pergi, dia melanjutkan takdirnya sebagai hit girl. Absensinya selalu hadir karena dia meretas server sekolah, jadi nggak ketahuan kalau bolos. Dia menjalankan aksinya memberantas kejahatan, namun dia tetap nggak bisa menghindar dari yang namanya kesepian. Sedangkan Dave udah pensiun sebagai Kick-Ass tanpa pernah diketahui kedua sahabatnya Marty dan Todd. Sejak kemunculan Kick-Ass, kota New York kini bermunculan superhero lain karena terinspirasi dirinya. Melihat itu, Dave berniat kembali jadi Kick-Ass. Esoknya di sekolah dia datangi Mindy yang langsung mengajaknya masuk ke taksi. Dave cerita dia mau jadi partner dari Hit Girl, layaknya Robin bagi Batman. Karena beda level kemampuan, Dave minta Mindy buat melatihnya. Di mana hal itu disetujui oleh Mindy yang mulai merasa kesepian karena beraksi sendiri. Tapi dengan syarat, Dave harus patuh semua perintah Mindy. Singkat waktu, mereka mulai berlatih agar Dave bisa sepadan dengan Mindy. Dave yang cupu perlahan-lahan berubah menjadi lebih tangguh. Bahkan, dia juga dilatih mental dengan ditembaki Mindy layaknya Big Daddy melatih Mindy dulu. Things that hurt like hell, driving towards something. We're training to really do it. Kini ke Christopher yang pindah sejak kematian papanya. Karena mamanya mau dia hidup normal dan melupakan membalas dendam ke Kick-Ass. Dia dijaga ketat hingga keluar rumah aja dilarang. Chris kesal karena merasa seperti tahanan rumah. Mamanya nggak peduli dan lanjut masuk ke alat training. Saking marahnya Chris, dia menendang alat training mamanya hingga konslet hingga menyebabkan sang mama menyusul papanya. Balik ke Dave yang dilarang Mindy menyentuh sebuah serum. Mindy bilang itu cara terakhir yang dipakai seandainya semua cara gagal dan udah sekarat. Lalu, Dave bahas mengenai kematian kepada Mindy. Mindy balas dengan kata-kata yang keren, yakni, jika kau takut mati, satu hal yang pasti, kau tetap akan mati. Masuk akal juga ya. Pendirian Mindy berasal dari janji ke Big Daddy untuk tidak berhenti memerangi kejahatan. Sebab bagi dia, papanya adalah superhero pertama di New York dan bukan si Kick-Ass. Setelah itu, Mindy pulang dan ditanya kabar sekolah oleh Markus. Dia mengarang cerita, namun Markus sudah tahu selama ini dia bolos karena harusnya hari ini dia nerima penghargaan selalu hadir. Lucunya malah nggak datang. Markus juga tahu dia pergi dengan pria lain. Mindy beralasan dia jatuh cinta ke cowok itu dan pergi jalan ke mall dan gak ada hubungannya dengan urusan Hit Girl. Markus lega tahu itu dan hanya memberinya peringatan. Kita ke Chris dan bodyguardnya si Javier yang lagi beresin barang peninggalan mamanya. Javier nemuin sepasang pistol milik papanya dan dia bilang kini itu milik Chris. Mereka juga menemuin beberapa benda yang cukup tabu pastinya. Itu pun tetap disimpan si Chris. Lalu saatnya Dave dan Mindy beraksi. Dave diberi pakaian yang mirip mucikari karena akan dijadikan umpan. Sekelompok begundal merasa dia adalah mangsa jadi diikutin. Dave bawa mereka ke suatu gang buntu. Para begundal mulai memalaknya. Dave pun menjajal ilmu kungfu yang dipelajari selama ini. Awalnya tampak meyakinkan, namun karena kalah jumlah dia mulai kewalahan. Hingga akhirnya Hit Girl muncul dan menunjukkan ke Dave bagaimana caranya bergelut. I'm just on a call. It was Fat cock, huh? Can you believe I let Mindy beat the snot out of me for weeks? You know. Cut your hand off. Promise me you're done with your life. Mindy disuruh kabur karena kedatangan polisi. Laporan polisi mengenai ciri-ciri Hit Girl sampai ke Markus. Dia telepon Mindy buat tanya dia di mana. Mindy bohong dengan bilang pulang sekolah lebih awal karena sakit. Dia harus balapan dengan waktu karena Markus bilang dia akan pulang melihatnya dan buatkan sup. Dengan motornya yang aduhai itu, dia ngebut sesetan-setannya begitupun Markus.
Dia lewat jalan lain saat melihat mobil Markus. Begitu sampai rumah, Markus bergegas ke kamarnya dan Mindy terbaring lemah di kasur. Sayangnya, kedoknya kebongkar saat Markus melihat bercak darah di lehernya. Selimut ditarik dan dia masih mengenakan kostum hit girl. Markus ceramahi dia dengan bilang papamu adalah perampok masa kecilmu dan hit girl bukanlah dirinya. Dia diminta sekolah dan berteman dengan orang seusianya. Mindy diingatkan mengenai wasiat Big Daddy yang haruskan dia untuk patuh ke Markus seandainya dia udah gak ada. Dia disuruh janji untuk tidak lagi menjadi hit girl. Maka, resmilah hari itu hit girl pensiun sebagai superhero. Paginya di sekolah, Dave datangi Mindy setelah gak nemuin dia di depan. Dia mau ajak Mindy buat lanjutkan pelatihan mereka. Mindy bilang kalau dia udah berhenti jadi hit girl dengan kalimat yang terdengar seolah-olah mereka putus. Sialnya, pacar Dave dengar semua dan salah paham. Hubungan mereka pun harus kandas karena itu. Ditambah, pacarnya buka rahasia kalau dia udah merasakan tongkat Ali milik pria lain di belakang Dave. Pindah ke Javier yang lihat Chris dengan alter ego barunya. Chris anggap dia adalah penjahat super dengan nama identitas baru, Mother. Aku sebut Chris sajalah, namanya terlalu vulgar. Kelahiran penjahat baru diiringi dengan kembalinya Kick-Ass ke jalanan. Karena bosan sendiri, dia mencari superhero lain untuk diajak kerjasama. Dia nemuin profesor fisika dengan identitas Dr. Gravity, seorang superhero dengan senjata tongkat baseball. Dan tentu saja, dia bukan seorang profesor fisika. Itu cuma karangannya aja karena dengan alter ego lain, dia bisa menjadi apapun menurutnya. Dr. Gravity bilang dia belum pernah berantem dan gugup kalau sendiri. Dia berniat tunjukkan foto superhero lain yang dia temuin buat diajak bareng ke Dave. Tapi sebelum itu dia mau ke toilet dulu. Mendadak muncul dua pria dengan satunya merekam. Mereka datangin Kick-Ass buat ajak ribut supaya video mereka bisa viral. Pastinya Kick-Ass gak bakal diam dipukuli. Saat babak belur, Dr. Gravity datang dan kasih pertolongan. Dua begundal yang kalah, pagal teman yang lain. Sadar kalah jumlah, Kick-Ass dan Gravity lari selamatkan diri. Run, Kick-Ass, motherfucker! That is not a fair fight! Take me to gravity! You had to admire the doctor. Sementara di tempat lain, Chris lagi merencanakan perampokan ditemani Javier. Dia berjalan masuk sendiri ke sebuah Indomaret dan minta si kasir serahkan uang. Dia berharap aksinya akan direkam CCTV. Namun Indomaret ini tidak memasangnya. Saat asik ngoceh, seorang engkong masuk ke dalam. Si engkong sangat slow motion saat disuruh tiarap. Karena kesal, dia buang-buang peluru nembaki showcase minuman di sana. Puas dengan itu, Chris balik ke mobil dan suruh Javier cabut dari TKP. Dia juga minta Javier carikan dia pelatih bela diri buat melatihnya. Karena dia sangat ingin balas dendam ke Kick-Ass. Di sisi lain, Kick-Ass masih berharap Mindy buat kembali jadi hit girl. Namun, tekad Mindy sudah bulat buat berhenti. Hari itu, si Mindy ada acara menginap ke rumah teman sekolahnya bernama Brooke. Walau rada berat, tapi terpaksa dia ikuti maunya Markus dengan sedikit mengumpat. Sejurus kemudian, dia sampai di rumah Brooke diantar Markus. Mereka kenali Mindy karena rumor dia dan Dave yang main kuda-kudaan. Dia sangkar rumor itu dengan bilang ciuman aja gak pernah, dimana dia malah dipikir lesbong yang jelas buat marah Mindy. Lalu Brooke putar video klip lagu sebuah boyband bernama Union jorok ke Mindy. Lihat cowok-cowok mulus itu, ada yang bergetar tapi bukan HP di dalam diri Mindy. Brooke katakan itu perasaan wajar yang gak perlu dilawan. Mindy gak tahan lagi dan berniat pergi, namun mereka ajak ke rumah teman mereka buat berenang. Brooke yakinkan dia untuk ikut dengan bilang akan membuat semua orang iri melihatnya kelak. Entah apa yang Mindy pikirkan, dia mau dan berniat ikut ke rumah teman mereka. Sedangkan si Dave lagi nemuin Dr. Gravity buat diajak ke markas rahasia sebuah tim superhero. Di dalam ada 5 orang dan seekor dogi sudah berkumpul. Tim ini bernama Justice Forever atau keadilan selamanya dan dipimpin seorang mantan mafia bernama Kolonel Star and Stripe. Kita panggil aja Jim dan doginya si Eisenhower. Lalu ada pasangan dengan nama Remembering Tommy yang didedikasikan buat anak mereka yang hilang hingga kini. Kemudian seorang gadis yang kakaknya dibunuh dengan nama superhero Nike. Vulgar lagi, jadi panggil aja Mia. Ada juga Insect Man yang jadi superhero karena sering dibully dikarenakan dia adalah seorang penyuka sosis. Terakhir, sosok KW dari Kapten Amerika bernama Battle Guy yang orang tuanya dibunuh sepulang dari nonton opera. Rupanya sosok itu tak lain adalah Marty, sohib Dave. Di sini juga Dave buka jati dirinya selama ini ke Marty. Kisah tentang orang tuanya tadi juga ketahuan bohong. Dia ngarang agar bisa diterima di tim tersebut. Jim gak permasalahkan dan bolehin dia bergabung. Lalu dia ajak mereka ke ruang rapat di sana sekaligus tanya Kick-Ass apa dia mau bergabung dengan mereka. Kick-Ass yang memang butuh teman tentu mengiyakan ajakan Jim. Esoknya di sekolah, Brooke datangi Mindy dan ajak dia gabung klub tari.
Dia dituntun melewati Dave yang kemudian pergi bersama Marty yang kagum kalau selama ini sohibnya adalah si superhero terkenal itu. Muncul Todd tapi mereka cuekin karena merasa Todd nggak boleh tahu yang mereka lakuin. Todd yang meraju memilih cabut dari mereka. Gak sengaja, Dave bertabrakan dengan bocah berwujud seram yang diketahui adalah pengikut dari alter ego si Chris. Dimana si Chris sendiri lagi berlatih bela diri. Dia yang sok paten tapi lemah ini habis dibuat lawan latih tandingnya. Karena merasa kaya raya, dia pakai uang buat menundukkan orang lain. Termasuk lawan tandingnya yang dibayar buat jadi pengikutnya dengan alter ego Black Death. Hey, what are you doing? What are you doing, man? You know what? Screw this. You wanna beat people up for me? Black Death. Whoa. Selain itu, Chris minta Javier buat carikan dia beberapa anggota yang bisa diajak ke tim penjahatnya. Di sekolah, Brooke mengklaim Mindy akan masuk tim tari walau hanya setengah layak karena dia bisa aturkan. Di sesi audisi, Brooke menari layaknya biduan dangdut yang membuat kagum semua orang. Setelah itu giliran Mindy. Dia nggak punya pengalaman tapi bisa berimajinasi seolah sedang bertarung dengan 4 ninja. Lihat dia, semua bertepuk tangan dan anggap dia layak jadi kapten tim. Kecuali si Brooke yang mukanya langsung pahit sepahit sayur pare. Malamnya di markas rahasia, para superhero mencari kejahatan yang belum terpecahkan di internet, membuat logo, persiapkan senjata, patroli serta berlatih bela diri. Diakhiri dengan yel-yel ala Justice Forever. Serta Jim yang berterima kasih karena kick-ass lah semua terjadi. Merasa belum capek patroli, Mia dan Dave melanjutkan patroli mereka berdua di toilet umum. Di sekolah, Dave belum nyerah membujuk Mindy untuk kembali jadi hit girl. Dia minta Mindy buat langgar janjinya ke Marcus karena jati dirinya adalah hit girl dan kehidupan remaja SMA nggak cocok buat dia. Untuk buktikan hidupnya udah beda ke Dave, Mindy ajak seorang pria bernama Simon buat kenalan dan kencan. Lalu masuk ke mobil Marcus yang udah jemput. Balik ke rumah, Papa Dave bilang tetangganya lihat dia keluar rumah jam 2 pagi. Walau menyangkal, papanya ingatkan dia buat gak lakuin hal aneh-aneh apalagi menjadi narkoboy. Semua dia lampiaskan kalau menjadi kick-ass. Malam itu, mereka dapat misi dari Jim buat bongkar kedua organisasi penjualan wanita. Remembering Tommy dan Graffiti absen karena alasan-alasan lemah. Jim bilang gak masalah dan melanjutkan misi. Jim gedor sebuah pintu. Di dalam, seorang penjaga lapor ke bosnya yang suruh dia periksa. Saat dibuka, Jim bilang cari orang bernama Jimmy Kim. Si penjaga mengusir mereka dari sana. Jadi terpaksa Jim keluarkan kungfunya. Masuk ke dalam, mereka langsung buat kekacauan hingga terjadi aksi baku pukul. Pergelutan dimenangkan Justice Forever dengan menangkap Jimmy dan menginterogasinya di mana keberadaan perempuan yang mau mereka jual. Jimmy jelas nggak mau buka mulut. Jadi, Eisenhower disuruh menggigit sosisnya agar mau bicara. You're the fucking dead guys. You want me to solve that for you? You want money? There's 50 grand on the table. But We're here to send the message. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan para korban dari geng Jimmy. Di mobil, Jim buka rahasia kalau pistolnya nggak ada peluru. Si Jimmy juga ditangkap dan setelah bebas, dia bertobat dan pergi ke kamar tas untuk berguru dengan Ancient One serta mengubah namanya menjadi Wong. Ini namanya ilmu cocoklogi. Ternyata, tempat yang mereka grebek adalah milik Chris. Javier ajak dia ngomong di luar, karena di dalam, Chris lagi nyantui bareng cewek-cewek tanpa sehelai benang pun yang gak boleh aku tampilkan. Javier bilang, semua mafia kini tunduk pada paman Chris bernama Rap. Sejak papanya meninggal, mereka semua disuruh sembunyi. Tapi Javier nemuin Big Tony buat jadi anggota tim Chris. Biar kecil, tapi hobinya ngirim orang ketemu sang pencipta. Dia pun diberi nama The Tumor oleh Chris. Lalu ada mantan triad yang nganggur, diberi nama geng His Carnet. Dan seorang wanita, mantan intelijen Rusia bernama Katrina yang mamam teman satu selnya sendiri. Dia mendapat nama Mother Russia, kita panggil saja Rusia. Malam pun tiba, Justice Forever kembali patroli ditambah kegiatan ekstra buat Dave dan Mia. Hari ke hari, anggota mereka semakin bertambah. Dave jadi merasa gak enak kalau gak ajak Todd. Tapi si Todd ini gak kreatif. Mulai dari kostum dan namanya terkesan niru Kick-Ass. Dia coba namai dirinya S Kicker yang langsung DJ Marty.
Todd kesal dan gak mau gabung sama mereka serta mau bentuk tim sendiri. Si Dave sendiri masih menyimpan harapan Mindy akan bergabung. Tapi sekarang Mindy hidupnya udah beda. Malam itu dia tampil feminim karena akan kencan dengan Simon. Setelah berpamitan, Simon pergi membawa Mindy ke suatu hutan dengan alasan pesta perkenalan. Mereka berhenti di suatu titik. Saat keluar mobil, Mindy dengar ada suara dari dalam hutan. Dia segera minta Simon masuk ke mobil dan pergi memeriksa keadaan. Dan ternyata Yay, to celebrate you. Celebrate? Ditch losers. Newsflash, you're not special. They ditch. dia mampir ke rumah Dave buat nemuin Robinnya. Dengan raut wajah sedih, sang hit girl menangis dalam pelukan Kick-Ass karena merasa dipermalukan. Momen itu dimanfaatkan Dave buat bujuk dia balik jadi hit girl dengan bilang, ini hidupmu, kau harus jalani sendiri. Mindy yang malu karena kejadian tadi, diingatkan Dave kalau dia adalah hit girl. Jadi, sikat balik mereka. Pagi tiba, hari itu Mindy tampil super glowing ke sekolah. Dia datangi geng Brooke yang lagi incar mangsa baru setelah Mindy. Dia suruh si korban pergi sambil dikasih segopok duit. Lalu dia konfrontir trio sok cantik itu dengan pamerin sebuah alat penyiksa peninggalan papanya. Orang yang disentuh alat itu akan mengalami muntah serta diare seketika. Aku ingetin yang lagi makan, ini adegan menjijikkan. Ini dia, alat penyiksa. Spontaneous nausea and diarrhea. Not for long. I wanna win. I just wanna make the world a better place. Kembali ke Dave yang baru pulang. Di kamar dia lihat papanya udah tahu kalau dia adalah Kick-Ass. Dave berargumen karena dia gak mau hidupnya cuma jadi seperti papanya yang hidup monoton dan gak berguna. Dia ambil pakaiannya lalu pergi meninggalkan rumah. Lalu Chris pergi ke penjara bersama Javier karena pamannya mau ketemu. Pamannya si Rap ingatkan dia jangan bentuk tim penjahat untuk balas dendam ke Kick-Ass. Chris gak suka diajari karena merasa sudah jadi penjahat. Pamannya tunjukkan apa itu penjahat sebenarnya dengan mengeksekusi Javier. You can't tell me what to do anymore. Let me show you what real evil looks like. Javier, what's going on? Toilet again? Everything okay? I needed it. Chris malah berterima kasih ke pamannya karena merasa sudah diajari banyak hal, lalu beranjak pergi. Adegan ke Jimmy lagi siapin logo Justice Forever. Ethan Howard terus menggonggong karena merasakan bahaya. Setelah dicek, gak ada siapa-siapa di luar. Dia pun dikurung di kandangnya diikuti kemunculan Rusia beserta geng Chris lainnya. Jim bukan lawan sepadan si Rusia sehingga dibuat babak belur. Chris juga nemuin identitas serta alamat si Mia dan berniat mendatanginya. Mereka rusak markas, disertai dengan Rusia yang mengirim Jim ke alam lain. Tonight you die. Super villain territory. You used to be Sal Bertolini, didn't you? What are you supposed to be? I'm the motherfucker. Miranda Swedlow. Our boy's got a new hot pocket. Don't worry, I kill you first. Berita tentang Tim Chris diberitakan di mana-mana dan sampai ke Mindy. Dia berniat melakukan sesuatu, namun dihalangi Marcus yang suruh si hit girl balik kamar dan kerjakan PR-nya. Mindy patuh, tapi dia lihat sosoknya sebagai hit girl di cermin namun disudahi Marcus. Sedangkan tim Justice Forever yang lain merasa dalam incaran. Graffiti berniat balik melawan tapi Remembering Tommy gak mau ikutan karena merasa ini di luar batas kemampuan mereka. Karena diincar, mereka disarankan selalu jalan berpasangan. Hingga Dave sadar Mia gak ada. Di suatu komplek, geng Chris lagi bertamu ke rumah Mia. Setelah sedikit aksi kejar-kejaran, dia tertangkap dan Chris berniat memperkaos dirinya. Namun, si penjahat super sosisnya Loyo mendapat ejekan. Big Tony disuruh nyiksa dirinya. Cukup mengirim Rusia sendiri karena gajinya paling besar. Dia buktikan kenapa dia pantas bergaji tinggi dengan mempreteli semua polisi yang datang. I think you mean 10. Akibat kejadian tersebut, kepala polisi polsek setempat perintahkan buat tangkap semua orang yang berpakaian layaknya superhero. Walau diketahui geng Kick-Ass banyak membantu masyarakat, tapi kepala polisi bilang gak ada pengecualian.
Malam itu, polisi nyebar dan menangkap semua superhero yang terlihat, bahkan mendatangi rumah Dev. Di saat bersamaan, Dev lagi jenguk Mia di rumah sakit. Setelah prihatin dengan hal yang terjadi, Dev mau balaskan dendam Mia. Mia melarangnya karena tujuan menjadi superhero adalah membuat dunia jadi lebih baik. Tapi sekarang ini malah semakin memburuk akibat kehadiran mereka. Merasa apa yang Mia katakan benar, Dev bermaksud pulang dan minta maaf ke papanya. Sampai di rumah dia kaget karena banyak polisi serta papanya ditangkap karena dianggap adalah orang di balik kostum Kick-Ass. Dev segera telepon Mindy buat minta bantu ngomong sama Markus. Tapi Mindy bilang dia gak dibolehin ikut campur seraya matikan telepon. Dev pun ke kantor polisi jenguk papanya. Dia berniat ceritakan kebenaran ke polisi kalau dialah Kick-Ass namun dilarang papanya. Karena pengacaranya bilang besok udah bebas sebab Kick-Ass gak lakuin kejahatan apa-apa. Yang sesungguhnya Dev takutkan adalah Kick-Ass yang diincar banyak orang. Papanya minta dia janji, setelah ini jangan pernah menjadi Kick-Ass lagi. Janji itu Dev sanggupi walaupun berat. Ke sebuah gudang yang menjadi markas Chris. Terdapat kolam hiu di sana, tapi hiunya kelihatan seperti udah koit. Ada juga berkantong-kantong bubuk bom yang Chris mau pakai buat ledakin kota. Dia juga bahas kalau Kick-Ass yang ditangkap bukan orang sebenarnya. Tiba-tiba nongol Todd di situ yang menjadi relawan penjahat tim Chris. Dia bocorkan kalau itu papanya Dev sang Kick-Ass. Dan pengakuan itu berakibat fatal walau dia mendapat akses VIP di markas. Karena polisi yang berjaga dapat telepon lalu pergi. Kemudian muncul beberapa begundal di sana untuk mengeksekusi papanya serta mengirim fotonya ke Dev. Chris D'Amico just texted me a picture. Pemakaman papanya dihadiri teman Justice Forever Dev serta Markus dan Mindy. Selesai pemakaman, Mindy minta maaf ke Dev karena nggak bisa bantu waktu dia telepon. Dev nggak salahkan dia, justru seharusnya ikut Mindy pensiun juga, sehingga papanya nggak perlu mati. Mendadak Mindy lihat kemunculan geng Hiskarnik di sana. Tanpa woro-woro, mereka mulai menyerang orang serta polisi hingga Mindy pingsan akibat efek ledakan. Tujuan dari penyerangan itu ialah untuk menangkap Dev. Dia dibawa dengan mobil van dan dipaksa memakai kostum Kick-Ass. Karena nggak mau, geng His berniat memakai cara kasar, dan ini pun terjadi. I'm not gonna do it. Big Tony berhasil ditangkap, tapi dia nggak mau buka mulut mengenai posisi markas sehingga Mindy berniat mengirimnya ke Lucifer. Dev sempat larang karena itu hari pemakaman papanya. Mindy balas, inilah alasan jadi superhero. Buang sakitmu dan jadikan lebih baik. Lalu kata-kata ini hidupmu jalanilah sendiri dikembalikan ke Dev. Mindy kemudian telepon Markus dan bilang dia tahu posisi Chris serta rencana mereka buat ledakin kota. Dia merasa harus menjalani takdirnya yakni bertindak sebagai hit girl dan berterima kasih untuk 4 tahun terakhir ini karena akhirnya dia berhasil nemuin jati dirinya. Dev terlihat mengirim pemberitahuan ke seluruh anggota Justice Forever buat minta bantuan nyerang markas Chris. Mindy kasih dia sebuah serum buat jaga-jaga karena bisa aja mereka terbunuh kali ini. Pindah ke markas Chris, di mana Chris kesal karena rombongan Big Tony belum juga balik. Karena nggak sabaran, dia mulai umumin kalau hari itu dia bakal eksekusi Dev dan kasih makan ke si hiu loyo itu. Setelah itu dilanjutkan dengan meledakkan kota dan ciptakan kekacauan. Kalau enggak, namanya bukan Chris D'Amico. Itu suara teriakan dari Kick-Ass yang muncul mendadak bersama Hit Girl. Chris bilang kalian cuma berdua, bisa apa? Dev pamerkan pasukan superhero-nya ibarat Avenger bersiap baku hantam dengan pasukan Thanos. Adu bacot terjadi antara Chris dan Dev. Satu pukulan Dev ke Chris menandakan dimulainya pertempuran baik versus jahat ini. Black Death yang hadapin Mindy dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi tidak dengan Rusia. Hit Girl dihajar habis-habisan dan semua trik dan jurusnya mampu digagalkan Rusia dengan mudah. Sedangkan Dev fokus menyosor Chris. Chris yang dasarnya lemah mendapat bantuan dari kacungnya. Untung Remembering Tommy muncul dan menghajar mereka. Graffiti juga bisa mengalahkan musuhnya. Lalu si Marty dengan perisai plastik nyaris kalah. Tapi muncul Todd yang pakai alat penyisa Mindy bantuin dia. Balik ke Mindy yang dijadikan Sansa. Dia dilempar ke meja kaca dan lehernya mau dipatahkan.
Serum yang Mindy keluarkan Rusia pikir mau disuntik ke dirinya. Dia rebut dan suntik ke Mindy. Ternyata itu adalah serum adrenalin yang buat pemakainya mendapat buff dan jadi overpower. It's called adrenaline. Di sisi lain, Dev kejar Chris hingga ke atas tangki hiu. Sempat diganggu kacung lain, Dev bisa kalahkan dan balik kejar Chris yang lari ke atap. Dia diserang dari belakang dan dipukuli. Dev masih bisa balas serang dan melancarkan beberapa pukulan penuh dendam untuk balas perbuatan Chris ke orang terdekatnya. Hingga kaca pijakan Chris retak dan dia jatuh. Dev berusaha menolongnya, namun karena dia sok gagah, dia nggak mau ditolong. Tapi ketika jatuh, dia mulai panik. Untung dia jatuh ke tangki air sehingga selamatlah dia. Benarkah selamat? People, what the fuck, Scarlet? What the hell are you doing? When you're dead, it's done. I'm dead. I'm so sorry. Chris D'Amico, dead. Justice Forever dan Mindy berkumpul di atap dan bersiap kabur karena polisi udah ngepung. Sebelum pisah, mereka tos ala Justice Forever untuk terakhir kalinya karena tim resmi dibubarkan. It's over. One last time. No. What do you say, hit girl? Why the hell not? Kemudian, Mindy antar pulang Dev dan bilang dia bakal pergi ke kota lain sebab kini New York sudah punya Kick-Ass. Sebelum itu, dia berikan ciuman pertamanya ke Dev lalu melaju pergi meninggalkan New York. Di credit scene, Chris selamat dari serangan hiu namun dia kini tanpa kaki dan tangannya lengkap serta kehilangan sosisnya. Tamat. Lebih full action ya. Ini udah mirip adegan Endgame versi budget rendah. Anehnya, itu kumpulan penjahat selain Rusia nggak ada yang berguna. Kalahnya pun gampang-gampang. Menurut kabar, film ini nggak bakalan ada lanjutan lagi. Karena dulu, sebelum film ini keluar, udah dibajak habis-habisan sampai nggak laku di bioskop. Jadinya nggak ada sequel ketiga. Pesan terkuat di film ini, biarpun kita takut mati, suatu saat pasti bakalan mati. Jadi, daripada mikirin itu, lebih baik hidup sebaik mungkin dan jadi pahlawan buat orang-orang terdekat kita. Cadas sekali pesannya ya. Sekian review kali ini, aku pamit mundur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you for watching and happy mother. See ya.